Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rani dengan nomor NIM 21041110082. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi pengalamatan IPv6. Tujuannya, latihan 1, setup topologi dan konfigurasi dasar router dan switch. Latihan 2, konfigurasi IPv6 address secara manual. Latihan 3, memastikan konektivitas end-to-end. Sini kita membuat topologinya terlebih dahulu. Kebutuhan perangkat. 1 router, maka kita 1 router. Pilih yang 4 2 1. Karena tidak ada, kita pakai yang ini. Kenapa ini besar? Kita kecilkan dulu. Nah. Lalu 1 switch. Nah. Lalu 2 PC. Lalu kita sambungkan dengan kabel listrik ini. Dan pas Ethernet 6. Yang ini F5 ke G1 ini dan kita pakai kabel konsol. Konsol sini kita ubah namanya PCA switch 1 router 1 PCB. Langsung dan 1 konfigurasi router. Karena sudah pakai kita konsol, maka langsung saja pakai terminal. Kita N, terus konfigurasi T, terus hostname R1, terus konfigurasi switch. N config hostname S1. Lalu latihan 2, konfigurasi IPv6 address secara manual. 1. Berikan IPv6 address ke interface Ethernet pada R1. Berikan alamat IPv6 global Unicast terdapat pada tabel pengalamatan. Keduanya adalah interface Ethernet pada R1. Maka di sini kita masuk ke berikan alamat pada R1 berarti di PCB. Kita masuk ke INT G0 per 0 per 0, terus INT G0 per 0 per 0, lalu IPv6 address 2001 DB8 ACAD A 1 dengan prefix lexnya 64, lalu
lalu int G0/0/1, IPv6 address 2001 DB8 ACAD 11/64 prefix labnya, lalu pastikan bahwa address unique IPv6 yang benar diberikan ke setiap interface. Ayatan alamat link lokal FE80 yang ditampilkan berbasis pada pengalamatan EUI 64 yang secara otomatis menggunakan interface media access control MAC address untuk membuat suatu alamat link lokal IPv6 128 bit. Berarti kita masuk ke show IPv6 interface briefnya. Kita melakukan perintah exit show IPv6 interface brief. Exit. Show IPv6 interface brief. Lalu, untuk memperoleh alamat link lokal yang cocok dengan alamat global unique case pada interface secara manual, masukkan alamat link lokal pada setiap interface Ethernet dari router. R. Berarti masuk ke const lalu interface G0 lalu link lokal ya, IPv6 address FE80 1 link lokal int G0/0/1 IPv6 address FE80 1 link lokal. Catatan. Gunakan suatu perintah pilihan Anda untuk memastikan bahwa alamat link lokal telah berubah menjadi FE80.1. Kita exit dulu. Lalu melakukan perintah show IPv6 int G0/0/0. Show IPv6 interface G0/0/0. Show IPv6 int G0/0/1. Sudah. FE80 link lokal addressnya sudah. Sebutkan dua grup multicast yang telah disematkan di interface G0. Grup multicast semua node-nya yaitu FF02.2.21 dan grup multicast solid nodes-nya
ff02.2.21.2 ff00.1 ini. Lalu langkah 2, enablekan routing IPv6 pada router 1. Pada suatu command prompt PCB, masukkan perintah PCB command prompt ipconfig. Sudahkah suatu IPv Unicast address disematkan ke network Taunus pada PCB? Belum. Enablekan routing IPv6 pada router 1 menggunakan perintah IPv6 Unicast routing. Enablekan. Berarti enablekan routing pada R1. Masuk ke terminal PCB. Masuk ke konten. Lalu IPv6 Unicast routing. Gunakan suatu perintah untuk memastikan grup multicast baru disematkan ke interface G00. Ingatlah bahwa grup multicast all router FF02.2.22 sekarang muncul interface G00. Catatannya akan memungkinkan PC untuk memperoleh IP address dan informasi default gateway secara otomatis menggunakan setelah address. Berarti kita exit. Lalu show IPv6 INT G00 sudah nih. Sekarang R1 merupakan bagian dari grup multicast all router FF02.2.2. Jalankan ulang perintah ipconfig pada PCB dan perhatikan informasi IPv6 address tersebut. Berarti ke CMD lagi. Lalu kita melakukan ipconfig. IPv6-nya belum ada. Terus ke CMD lagi. Pertanyaan, mengapa PCB menerima global routing prefix dan subnet ID yang telah Anda konfigurasi pada router 1? Pada router 1, semua antarmuka IPv6 sekarang menjadi bagian dari grup multicast all router, yaitu FF02.2.2. Ini memungkinkannya untuk mengirim pesan router advertisement atau RA dengan informasi alamat jaringan global dan ID subnet ke semua node di LAN. Perhatikan bahwa router 1 juga mengirimkan alamat link lokal, yaitu FE80.2.21 sebagai default gateway. PC akan menerima alamat IPv6 dan gateway default mereka melalui SLAAC selama panjang awalan yang diiklankan adalah 64 bit. Lalu kita melakukan langkah 3, semakan IPv6 address ke interface manajemen atau FI pada S1. Berarti kita ke S1, berarti kita
S1 terminal. Ini belum bisa dilakukan karena template database manajemen atau SDM default dari Cisco Switch 2960 tidak mendukung IPv6. Karena itu, Anda perlu melakukan perintah SDM prefer dual. Berarti kita harus melakukan perintah ini terlebih dahulu. Ke terminal. Terus melakukan perintah N. Terus ke show SDM prefer. Lalu SDM prefer dual IPv4 and IPv6 default and reload. Yes. Baru berikan IPv address untuk S1, juga berikan alamat link lokal untuk interface ini. Lalu kita masuk ke SDM. Oh, bukan. Kita melakukan perintah N dulu. Lalu int VLAN 1, lalu IPv6 address 2001 DB8 ACAD 1 B per 64 IPv6 address FE80 B link lokal. Gunakan suatu perintah untuk memastikan bahwa IPv6 address telah disematkan dengan benar ke interface manajemen. Berarti kita melakukan show IPv6 interface VLAN 1. Langkah 4. Sematkan IPv6 address statik ke PC. Buka jendela internet properties pada setiap PC dan sematkan pengalamatan IPv6. PC A, kita ke IP configuration-nya. Masukkan IPv6-nya yaitu 2001 DB 8 ACAD 3 ACAD 1 3 64. Terus default gateway-nya FE80 1. Terus PCB 2001 DB8, ya kah?
DB8, ACAD, A364, default gateway FE81. Terus sudah. Pastikan kedua PC mempunyai informasi IPv6 address yang benar. Setiap PC harus mempunyai 2 alamat IPv6 global, 1 statik dan 1 SLACC. Kita ke PC A dan PC B. PC A ke CMD, terus IP config sudah ada. IP config sudah ada juga, IPv6 dan default gateway-nya. Langsung ke latihan 3. Memastikan konektivitas end-to-end. Dari PC A, ping FE8 sematkan ke G dari CMD, ping. Nah, kita buka CMD di PC A, yaitu ping FE81. Sudah berhasil. Di sini 0% loss. Ping interface manajemen S1 dari PC A, berarti ping 2001 DB 8 ACAD 1B. Ping FE 80B. Ke PCB. Ping FE80B. Oke, di sini sudah reply semua dan 0% loss. Yang ketiga, gunakan perintah tracer pada PC A untuk memastikan bahwa Anda mempunyai konektivitas end-to-end ke PC B. Tracer 2001 DB8 ACAD A3. Sudah benar. Ini punya yang A, ini yang B. Dari PC B ping ke PC A, PC B ping ke PC A, ping 2001 DB8 ACAD
satu, tiga. Pin FE81. Di sini sudah reply semua dan 0% loss, berarti sudah berhasil. Pertanyaan, mengapa alamat link lokal yang sama FE80.2.21 dapat disematkan ke kedua interface Ethernet pada R1? Karena paket link lokal pernah meninggalkan jaringan lokal, sehingga alamat link lokal yang sama dapat digunakan pada antarmuka yang terkait dengan jaringan lokal yang berbeda. Yang kedua, sebutkan subnet ID dari alamat unicast IPv6 2 IPv6 2001 DB8 ACAD.2 yaitu 0 atau 000. Extend keempat adalah subnet dari alamat IPv6 dengan awalan bar64. Dalam contoh, extend keempat berisi semua 0 atau aturan IPv6 mengabaikan semua 0 segmen menggunakan titik 2 ganda. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.